Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya menemukan satu naskah, satu redaksi yang termaktub di dalam kitab Qurratun Nadir, kitab manakib dari Kabib Tegal. Redaksi ini ada di halaman 757 yang mengatakan bahwa para kabib alasannya datang ke berbagai negara. Itu tiada lain untuk mengamankan wilayah tersebut, termasuk para kabib yang datang ke Indonesia. Jadi kabib datang ke Indonesia ini untuk mengamankan bumi Indonesia. Kalau nggak ada habib nggak aman, karena redaksi yang tertulis dalam kitab Qurratun Nadir ya begitu, mereka sengaja berpencar-pencar ke berbagai negara untuk mengamankan negara-negara tersebut. Nah, sebelum saya mengomentari, mengkritisi dari apa yang termaktub di dalam kitab ini, redaksinya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak. Dan sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan, ya ini dari kitab Alawi, bukan kami memframing, bukan kami menebar berita hoax. Berbeda dengan channel-channel Mukibin, seperti halnya channel Hoax News, channel Double News, itu memang dirancang untuk selalu memframing dan menebar fitnah-fitnah. Tapi ya mereka menuduh kami-kamilah yang tukang fitnah. Lah, turunan Dajjal kan begitu. Jadi mereka sendiri yang penebar fitnah, mereka sendiri yang mengadu domba, tapi ya menuduh kami-kamilah yang menebar fitnah dan mengadu domba. Tak heran kalau pembela-pembela Pak Alawi ini sudah kehabisan alat, sehingga jurus terakhirnya adalah jurus framing. Lah untuk mukimat berbeda. Mukimat itu rata-rata orang yang akalnya waras, orang yang menyampaikan suatu berita berdasarkan data dan fakta. Nah, kali ini pun sama. Yang saya sampaikan itu sumbernya dari kitab Qurratun Nadir, halaman 757. Redaksinya penonton bisa simak dan akan saya baca redaksi Arabnya. Wama ahsana qalahu Sayyidunal Imamul Habibu Mustafa nu Ahmad al-Muhdhar fi kitabin minhu li auladi sahibi tarjamati musiron ila antang kulal akhyaru fil aktori rahmatun minar rahimil ghaffar qala nafa'allahu bi madad usurun tawilatun wasadatul alawiyuna mujtami'ina bitarima hatta hasolal idnul ilahiyu bitafarruqihim fil bilad lihifdil ardi wa naf'il ibad mistaqon liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an-nujumu amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ahlil ardi. Artinya apa? Artinya dan alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh guru kami, yaitu Al-Imam Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdhar dalam sebuah surat beliau kepada anak-anak dari tokoh yang sedang diterjemahkan. Nah, redaksi ini kan lagi membahas redaksi ini kan lagi membahas biografinya Habib Saykhon bin Ali As-Sakop. Jadi surat ini berarti diberikan oleh Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdhar kepada anak-anak dari Habib Saykhon bin Ali As-Sakop. Ya. Isi surat itu adalah mengisyaratkan bahwa berpindahnya orang-orang pilihan atau para wali atau ulama ke berbagai penjuru negeri adalah merupakan rahmat dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Saya setuju kalau berpindahnya seorang tokoh ulama atau seorang wali Allah ke berbagai wilayah memang di situ untuk memberi rahmat pada wilayah tersebut.
Tapi ya jangan disamakan pindahnya Habib Ba'alawi ke berbagai negara, itu jangan disamakan dengan pindahnya para wali atau para ulama. Maksa banget pengen disebut sebagai wali, maksa banget pengen disebut ulama, sehingga berpindahnya para Habib dari kota Tarim menuju Indonesia misalnya, menuju Singapura, menuju Malaysia, itu katanya untuk mengamankan wilayah-wilayah tersebut. Berarti kan mereka mengklaim bahwa diri mereka itu merupakan ulama atau bahkan wali. Lah disinilah yang sangat saya tidak senangi, begitu sombongnya, begitu pongahnya, begitu pede mengaku bahwa golongannya itu ya orang-orang pilihan. Sehingga bepergiannya, pindahnya, migrasinya itu disebut sebagai punya misi mengamankan bumi yang didudukinya. Kemudian saya lanjut. Habib Mustafa bin Ahmad Al-Mughdor berkata, perkataannya gimana? Telah berlalu masa-masa yang panjang di mana para Sayyid Alawiyin berkumpul di Tarim, hingga turun izin ilahi agar mereka berpencar ke berbagai negeri demi menjaga bumi dan memberikan manfaat kepada hamba-hambanya. Sebagai pembenaran atas sabda Nabi, bintang-bintang adalah pengaman bagi penduduk langit dan ahlul baitku adalah pengaman bagi penduduk bumi. Jadi dikatakan masa-masa kebersamaan kita orang-orang Ba'alawi di Tarim itu sudah berlalu. Nah, saatnya kita berpencar ke berbagai negara dalam rangka memenuhi izin ilahi. Artinya sudah ada notifikasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para Ba'alawi ini menuju ke berbagai negara atau ke berbagai wilayah, ya karena untuk mengamankan bumi tersebut. Jadi Ba'alawi yang datang ke Indonesia itu ya untuk mengamankan bumi Indonesia. Jangan salah ya, jangan salah dan jangan fitnah kalau Ba'alawi datang ke Indonesia itu untuk mencari rezeki, untuk mencari penghidupan. Itu kata Kibin. Kata saya ya, memang Ba'alawi datang ke Indonesia untuk mencari penghidupan. Dan ini tidak hanya sekedar tuduhan dan fitnah. Kita bisa membuka lagi kitab Tarikh Hadramaut Asy'asy'i yang ditulis oleh Shalah Al-Bakri. Di sana diulas secara detail dan rinci migrasinya orang-orang Ba'alawi ke Indonesia dari abad 13 misalnya, jumlahnya berapa, kemudian jumlahnya berapa, itu di total banyak banget dalam kitab Tarikh Hadramaut Asy'asy'i. Dan kedatangan orang-orang Ba'alawi ke Indonesia itu memang dalam rangka mencari penghidupan. Maka sangat aneh ketika kemudian kitab Qurratun Nadhir menyebut Ba'alawi datang ke Indonesia untuk mengamankan bumi Indonesia. Padahal saat Ba'alawi datang ke Indonesia, wilayah Hadramaut itu lagi ada konflik, yaitu suku Kuaiti dan suku Yafid itu lagi nggak akur, sehingga perang terus-terusan. Akhirnya wilayah tersebut tidak aman dan para penduduknya itu pada migrasi, pada pindah. Ada yang ke Singapura, ada yang ke Malaysia, ada yang ke India, dan ada yang ke Indonesia. Tetapi yang ke Indonesia itu jumlahnya lebih banyak dari yang ke negara-negara lain. Itu ada dalam kitab Shalah Al-Bakri. Jadi jangan menipu sejarah, jangan memalsukan sejarah. Uang datangnya mereka ke Indonesia untuk cari makan, tapi justru disebut datangnya ke Indonesia itu untuk mengamankan bumi Indonesia. Pret. Bumi Indonesia sudah aman tanpa Ba'alawi. Wong Islam di Indonesia sudah jaya sebelum Ba'alawi datang. Nah ini kan namanya pemalsuan sejarah. Jadi Ba'alawi ini tidak satu kali dua kali memalsukan sejarah. Tidak hanya sejarah Indonesia. Ba'alawi di Indonesia ya memalsukan sejarah Indonesia. Ba'alawi di Singapura kalau bisa ya memalsu sejarah Singapura. Ba'alawi di Malaysia juga kalau bisa memalsu sejarah Malaysia. Nah ini kan memang karakter-karakter orang Ba'alawi itu hobinya memalsu sejarah. Mereka pengen menduduki suatu wilayah dengan menumbangkan sejarah aslinya terlebih dahulu. Jadi saya lanjut penjelasan dalam kitab Shalah Al-Bakri.
Nah, orang-orang Balawi yang datang ke Indonesia dalam rangka mencari makan karena di wilayahnya itu paceklik atau pailit, Salah Al-Bakri meneruskan penjelasannya bahwa sebagian besar orang-orang Balawi itu orang yang tidak berpendidikan. Kalau disebutkan sebagian besar orang-orang Balawi tidak berpendidikan, berarti bandingannya 1/1000. 1000 orang Balawi itu hanya satu yang berpendidikan. Kalau Balawi yang tertulis dalam kitab Salah Al-Bakri itu ada berapa itu? Banyak banget. Hampir ratusan ribu ya. Kalau katakanlah Balawi yang datang ke Indonesia itu ada 40.000 atau 50.000 atau lebih lah. Kalau 40.000 Balawi datang ke Indonesia, itu hanya ada 40 orang yang mengenyam pendidikan. Artinya rata-rata mereka itu orang bodoh, orang primitif, orang udik. Nah ini saya merujuk pada tulisan dari sejarawan Yaman sendiri. Salah Al-Bakri kan asal Yaman yang kemudian hidup di Indonesia. Menulis dengan sangat jujur bahwa Balawi itu rata-rata orang tidak berpendidikan. Bagaimana bisa kemudian datang ke Indonesia? Itu misinya karena untuk mengamankan wilayah Indonesia. Jadi aneh sekali. Bumi Indonesia sudah aman, mereka datang justru untuk mencari perlindungan, untuk mencari hidup. Tapi kemudian ngaku-ngaku datang ke Indonesia untuk mengamankan wilayah Indonesia. Pret. Nah inilah kita Balawi. Kalau nggak kita teliti, nggak kita kaji, kemudian masuk ke pesantren-pesantren dan dikaji oleh kiai-kiai yang husnudzonnya luar biasa, akan langsung percaya. Oh, Balawi itu memang orang yang punya jasa besar di Indonesia. Nyatanya tidak. Mereka hanya memalsu sejarah. Datang ke Indonesia hanya untuk mencari makan, tapi ngomongnya untuk mengamankan wilayah Indonesia, untuk dakwah. Nah inilah buktinya, kitab Qurratun Nadir halaman 757. Mereka membawa hadis Nabi ya, hadis Nabi itu dibawa-bawa. Bintang-bintang adalah pengaman bagi penduduk langit. Betul. Kalau sabda Nabi yang ini betul, bahwa bintang-bintang itu adalah pengaman untuk penduduk langit. Dan Ahlul Baitku adalah pengaman bagi penduduk bumi. Keturunan Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah itu memang untuk mengamankan penduduk bumi. Betul, sabda Rasulullah betul, tetapi sayangnya Balawi memakai hadis ini ya tidak betul. Kenapa? Balawi secara kajian ilmiah, secara kajian sejarah, secara kajian genetika bukan keturunan Rasulullah. Jadi nggak masuk ke dalam kategori hadis ini. Jangan ngaku-ngaku dzurriyyah Rasulullah. Balawi itu Yahudi Kaukasus, Arab saja bukan, apalagi keturunan Rasulullah. Jangan maksa banget. Masa jaya Anda itu sudah selesai. Saatnya kepalsuan Anda terbongkar dan selama 24 jam orang-orang mencaci Anda di sosmed. Itu adalah hukum karma. Apa yang sudah Anda perbuat, Anda pun akan mendapatkan balasannya. Itu hukum alam. Jadi, kenapa saya bongkar kepalsuan Balawi, dan yang lagi saya bahas adalah kepalsuan sejarah Balawi datang ke berbagai wilayah, termasuk datang ke Indonesia, katanya hanya punya satu misi untuk mengamankan wilayah Indonesia, karena mereka ngaku sebagai cucu Rasul, dan cucu Rasul itu kemana-mana, ya fungsinya untuk mengamankan wilayah yang diduduki. Itu hoax, itu hoax. Nyatanya, sejarah telah mencatat bahwa Balawi datang ke Indonesia itu semasa wilayah Hadramaut lagi konflik besar, sehingga mereka merasa tidak aman, mencari makan susah, dan datanglah ke Indonesia dalam rangka mencari makan. Itu baru sejarah yang betul. Tapi kitab-kitab Balawi tidak mau mengakuinya. Mereka selalu menuliskan bahwa datangnya ke Indonesia itu untuk berdakwah. Padahal era Balawi datang ke Indonesia, ya Islam di Indonesia sudah jaya. Itu loh. Nah makanya untuk kiai-kiai, untuk gus-gus yang masih menjadi mukibin, mbok ya waras. Mbok ya waras, jangan percaya dengan sejarah palsu yang dibuat Balawi. Kita itu punya otak loh. Jangan serta-merta dengan membaca manaqib-manaqib Balawi kemudian kita langsung percaya. Kita disuruh untuk membandingkan mana sejarah asli dan mana sejarah yang palsu. Baru kita tarik kesimpulan. Ternyata Balawi itu
orang-orang yang memang merusak sejarah. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya dengan redaksi yang saya baca dari kitab Qurratun Nadir halaman 757 yang mengatakan bahwa Ba'alawi itu orang-orang pilihan cucu Rasul, sehingga datangnya ke berbagai wilayah untuk mengamankan wilayah tersebut atau bumi tersebut itu hoax. Karena Ba'alawi bukan cucu Rasul, dan Ba'alawi datang ke Indonesia untuk mencari makan, bukan untuk mengamankan wilayah Indonesia. Sekali lagi, itu adalah sejarah hoax yang dibuat oleh orang-orang Ba'alawi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.